everyone. Nice to see you again. This time, we want to praise our Lord. Because He is our Savior, let's sing Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini, Engkau masih menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti devotion. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pemikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh mengikuti devotion dengan baik. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau memberkati juga buat hari ini kami memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mempunyai semangat yang baru untuk mau belajar menuntut ilmu. Tuhan berikan roh hikmat dan bijaksana kepada kami agar kami sukacita di dalam menuntut ilmu. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima firman. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Dear student, before we listen the word of God, put your hands together, close your eyes. Lord Jesus, we come to you this morning before we do our daily activity. Lord, we surrender all our life to you, and we open our heart and mind to receive your word. Please bless all the children and also for those who are watch this devotion. This is our prayer, in Jesus' name, amen. Anak-anak, nats Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 16 dan 1 Raja-Raja pasal 18. Ini saya akan membaca 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang-orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. منذ هذا اليوم المجيد أنتما واحد أمام البعل، اعبداه إلها فوق الآلهة، وأكرماه بإخلاص يليق بمانح الحياة
وآخذها. يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! خذها يا جلالة الملك إلى سرير الزوجية واجعلها قرينتك. أنجبي للملك ورثة كثيرين وليبارك البعل بيت الملك. يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! Anak-anak, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang Ahab dan Isebel. Isebel adalah seorang ratu yang sangat jahat. Ia memerintah bersama Ahab, raja Israel. Ahab adalah raja yang lebih buruk dibandingkan raja-raja sebelumnya. Ia meninggalkan Tuhan Allah Israel yang hidup. Ia mendirikan patung dewa Baal sebagai sembahannya. Ia bahkan menganggap dosa yang dibuat Yerobeam sebagai hal yang baik. Baginya kesalahan Yerobeam hal biasa saja. Orang Kanaan percaya kalau Baal adalah dewa hujan dan dewa panen. Baal menjadi dewa paling penting di antara dewa-dewa lain. Itulah sebabnya orang Kanaan mempunyai banyak patung Baal di kota-kota mereka. Orang Kanaan memohon Baal mendatangkan hujan ke bumi. Mereka juga meminta kekuatan dari dewa itu. Beginilah mereka berdoa. Oh guntur dari langit, datangkanlah hujan ke bumi. Atau, oh dewa pemberi hidup, oh Baal, oh Raja Pencipta. Rupanya Ahab sangat terkesan sekaligus iri terhadap dunia yang gemerlapan. Ia menyukai patung berhala berukuran yang raksasa yang banyak ditaruh di kuil emas yang gelap. Ia bahkan ingin sekali memiliki semua patung itu. Ahab memimpikan kekuatan yang hebat seperti yang dimiliki dewa. Ia mulai bertanya-tanya, mungkin dewa Baal akan memberkati aku jika aku menyembahnya. Mungkin saja jika aku menyembahnya. Mungkin saja jika aku mendapat bantuan dari dewa orang Tirus, dewa orang Sidon, dan Allah orang Israel. Aku akan menjadi raja yang paling hebat. Anak-anak, untuk mewujudkan impiannya itu, Ahab memilih Isebel sebagai istrinya. Ahab seharusnya tidak menikah dengan Isebel, seorang perempuan asing. Isebel adalah putri seorang imam agung Baal di Sidon. Dalam waktu yang singkat, Isebel menanamkan pengaruhnya terhadap Ahab, lalu terhadap kerajaan Israel.
Isabel memimpin bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Isabel adalah dalang dari semua kejahatan yang dilakukan oleh Ahab. Anak-anak, Raja Ahab melakukan apa saja untuk menyenangkan istrinya. Ia membangun kuil yang amat indah di tengah-tengah kota Samaria. Rumah dewa itu terbuat dari gading bertahtakan emas. Di dalamnya didirikan altar untuk menyembah Baal. Tempat-tempat kudus dibangun untuk menyembah Baal. Dan sedihnya, ia memelihara ratusan nabi Baal. Kejahatan Raja Ahab membuat Tuhan marah. Ahab telah menuntun orang Israel untuk berkhianat. Banyak orang Israel mengikuti perilaku rajanya. Mereka memilih Baal, bukan Tuhan. Hanya orang yang dirasuk iblis yang dapat berbuat sejahat Isabel. Tidak lama kemudian, Isabel mulai mengejar orang-orang yang masih setia kepada Tuhan. Ia mengirim tentara untuk menangkap para nabi. Banyak di antara mereka dibunuh. Namun ada seorang nabi yang tidak ditemukan Isabel. Nabi itu adalah Nabi Elia. Beberapa kali ia mencoba untuk membunuh Elia. Tetapi Allah meluputkan Elia secara supernatural dari cengkramannya. Isabel mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan yang ia lakukan. Ahab sang suami sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Isabel bukannya bertobat dan menyadari kesalahannya, meskipun ia telah menyaksikan kengerihan kematian Ahab. Isabel tetap tegar melawan Allah. Allah membangkitkan seseorang untuk menghentikan kejahatan di Israel. Yehu menjadi raja Israel. Yehu masuk ke rumah Isabel dan menyuruh beberapa pegawai istana untuk menjatuhkan Isabel dari jendela yang tinggi. Mayat Isabel diinjak-injak kuda dan dimakan anjing. Semua ini terjadi sesuai nubuatan Nabi Elia. Apa yang ditabur Isabel, kekejaman-kekejamannya sekarang harus dia tuai. Anak-anak, ingatlah, tak peduli berapa lama kejahatan dan kekejaman itu memerintah, suatu saat akan diruntuhkan. Orang yang dipakai iblis akan mendapat ganjaran yang setimpal. Buatlah yang baik, maka engkau akan menuai yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini mendengarkan cerita Alkitab tentang Ahab dan Isabel.
Tuhan, kami belajar dari tokoh Alkitab ini. Tuhan, biarlah dengan kami mengetahui cerita ini, kami Tuhan mau berubah. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami, bantu kami ya Roh Kudus. Dan kami juga serahkan satu hari ini kegiatan pembelajaran. Tuhan yang tolong dan pimpin setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, kepintaran, kesehatian antara guru dan siswa, agar semua pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Tuhan, inilah menjadi doa kami, permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. John 3 verse 13. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man.